Shalom, selamat sahabat bagi saudara-saudara semua dan selamat sahabat juga bagi semua yang mendengarkan pelajaran ini. Tibalah kita pada pelajaran hari Minggu tanggal 21 Juli, perumpamaan mengenai sang penabur. Sebelum kita membahas cerita ini, sebaiknya kita membaca keseluruhan dari perumpamaan ini. Terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 9. Nah, di dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Pada hari Minggu ini, pelajaran hari Minggu, kita mendapati sebuah cerita perumpamaan yang saya yakin kita semua sudah familiar. Perumpamaan tentang sang penabur. Dan uniknya adalah cerita-cerita perumpamaan ini setiap kali Anda baca maka selalu ada pelajaran-pelajaran baru daripadanya. Anda bisa melihat cerita perumpamaan itu dari berbagai macam segi dan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru tentang kehidupan. Nah, pada kesempatan ini, pelajaran sekolah sahabat kita mengajak kita untuk melihat dari sebuah sisi yang lain. Ada sebuah gagasan yang ingin diceritakan dari cerita yang sudah sering kita dengar ini. Benihnya, kalau saudara-saudara perhatikan di dalam Markus pasal 4 itu, benihnya itu semua sama. Tanahnya yang berbeda-beda. Injil itu semua sama. Hati yang berbeda-beda. Nah, jenis tanah mempengaruhi hasil dari benih itu. Jadi cerita ini bukan sebuah cerita yang bersambung atau satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan. Cerita ini masing-masing menceritakan atau berdiri sendiri, menceritakan dari awal sampai akhir proses. Dari 4 jenis tanah ini maka 4-empatnya menceritakan dari awal sampai akhir. Nah, berarti ada perbedaan waktu di setiap cerita. Saudara-saudara bisa lihat, mari kita belajar firman Tuhan. Saudara-saudara bisa lihat di dalam cerita yang pertama, kisah yang pertama, bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Periodenya sangat singkat. Penabur menabur, benih jatuh di pinggir jalan yang tidak ada tanahnya, lalu datang burung-burung untuk memakannya. Waktu berlangsungnya cerita ini singkat. Lalu kemudian lanjut ke cerita yang kedua dengan
tema yang sama. Seperti kita lihat di cerita pertama, ditabur, jatuh di pinggir jalan, lalu endingnya adalah dimakan oleh burung-burung. Kemasuk kepada cerita yang kedua adalah sebagian dari benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada tanahnya tapi tipis. Waktunya lebih lama daripada benih yang pertama yang jatuh di pinggir jalan. Ya, waktunya lebih lama, bisa hari atau minggu. Ya, dia tumbuh karena ada tanahnya. Tetapi karena tanahnya tipis, maka kemudian ketika matahari semakin tinggi, maka dia segera layu. Cerita yang ketiga adalah benih itu sebagian juga jatuh ke tanah yang semak duri. Ada tanahnya, namun di tanah yang sama ada tumbuh semak duri. Dan semak duri ini tumbuh semakin besar dan menghimpit benih yang tumbuh itu. Lalu kemudian benih itu juga mati. Tidak berbuah. Ya. Jadi benih yang jatuh di bagian yang ketiga itu sempat tumbuh. Sempat tumbuh, sempat menjadi besar, namun tidak sempat untuk berbuah karena terhimpit oleh semak duri. Waktu yang dibutuhkan pun lebih panjang daripada benih yang jatuh di tanah yang pertama atau tanah yang kedua. Lalu kemudian bagaimana dengan yang ketiga? Yang keempat, benih yang keempat itu jatuh di tanah yang subur sehingga ia berbuah. Ia jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya, lalu ia berbuah. Berbeda dengan tanah-tanah yang lain. Saudara-saudara, benih itu tetap sama. Tanahnya yang membedakannya. Dari kisah-kisah ini kita dapati ada suatu gagasan, ada satu pelajaran yang menarik. Dari 4 cerita tadi, 3 cerita bercerita tentang kegagalan. 1 bercerita tentang keberhasilan. Ini bercerita tentang apa ini? Di dalam perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sementara ceritakan ini, semua menunjukkan bahwa ketika kita menerima Kristus, tetap ada risiko kegagalan. Tetap ada risiko kegagalan. Tetapi ketika kita memutuskan untuk menerima Kristus, mengerti dan memahami serta menerima, mengimani firman yang diberikan kepada kita sehingga firman itu tumbuh dengan baik di dalam hati kita, maka saudara akan dapati bahwa setiap orang yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan berbuah. Dan cerita keberhasilan pada tanah yang baik itu menghapuskan semua cerita yang kegagalan tadi. Cerita tentang keberhasilan, kesuksesan karena hati yang berterima itu menghasilkan suatu panen yang tidak terhingga. Di dalam pelajaran Markus pasal 4 ini dikatakan dia akan berbuah. Berbuah, ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, lalu ada yang berbuah 100 kali lipat. Perumpamaan ini menunjukkan tentang biaya pemuritan dan termasuk risikonya. Namun, pahala berlimpah bagi yang mengikuti Yesus. Pelajaran ini juga memberikan sebuah gagasan yang menarik. Bahwa sebelum Yesus akan menuai dan mengumpulkan orang-orang pada saat penuaian akhir tadi, maka yang pertama Yesus harus lakukan adalah menabur. Tantangan bagi saya dan saudara, sudahkah kita juga menabur? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita memberikan atau membagikan firman Tuhan kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang yang kita temui? Biarlah kiranya pelajaran hari Minggu ini mendorong kita untuk menjadi penabur-penabur benih kebenaran ini. Tuhan sudah menabur. Dan kita sebagai murid-murid Tuhan diundang, dipanggil
untuk ikut menabur. Taburlah benih itu dan berdoalah semoga tumbuh pada tanah yang subur sehingga menghasilkan buah yang berlipat-lipat ganda. Bila mana saudara memiliki pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, bisa saudara tuliskan di kolom chat di bawah dan kami akan menjawabnya segera mungkin. Tuhan memberkati.